Langit sore di desa kecil itu memancarkan semburat jingga, mengiringi langkah berat Aisyah menuju bandara. Ia menoleh ke belakang, menatap wajah ibunya yang penuh air mata. "Bu, doakan Aisyah," ujarnya dengan suara bergetar. Hatinya terasa remuk, meninggalkan keluarganya demi mencari nafkah di negeri orang. Ayahnya sudah lama tiada, dan utang keluarga yang kian menumpuk memaksanya membuat keputusan besar. Tak ada pilihan lain. Di perjalanan menuju bandara, angin malam yang menerobos celah bas semakin menguatkan rasa takut di hatinya. "Bagaimana jika aku gagal?" pikirnya. Ingatan akan senyum adik-adiknya yang masih kecil membuatnya bertahan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia harus sukses, walau harus menahan rindu dan melawan kesepian di negeri yang asing baginya. Setibanya di Riyadh, Aisyah terkejut melihat kota besar itu. Bangunan megah menjulang, jalanan dipenuhi mobil-mobil mewah. Namun, rasa kagum itu tak bertahan lama. Begitu ia tiba di rumah majikan, semua impian tentang kehidupan yang lebih baik mulai memudar. Rumah itu memang besar, tapi dingin dan penuh aturan ketat. Sang majikan, Nyonya Latifah, adalah wanita paruh baya yang terkenal perfeksionis dan sulit mempercayai orang asing. Hari-hari awal Aisyah penuh dengan kesulitan. Setiap gerak-geriknya diawasi. Jika ada kesalahan sekecil apapun, Nyonya Latifah tak segan-segan memarahinya di depan pelayan lain. Aisyah hanya bisa diam dan menunduk, menahan air mata yang sering mengalir diam-diam di malam hari. "Aku bisa melewati ini," ia berbisik pada dirinya sendiri, berusaha menguatkan hati yang nyaris rapuh. Suatu malam, ketika ia sedang membersihkan ruang tamu, ia menemukan sebuah bingkai foto kecil di balik sofa. Di foto itu terlihat seorang pria muda dengan senyum hangat, berbeda dari suasana dingin rumah tersebut. Aisyah tak tahu siapa dia, tetapi entah mengapa wajah itu terasa familiar, seakan membawa sedikit kehangatan dalam hatinya yang kesepian. Kehidupan Aisyah mulai berubah ketika ia harus menemani Nyonya Latifah ke sebuah pesta besar keluarga kerajaan. Ia bertugas membawa minuman dan memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Di tengah hiruk-pikuk pesta, seorang pria tinggi dengan jubah putih mendekatinya. "Apa kau baik-baik saja?" tanyanya. Aisyah mengangkat wajah dan bertemu dengan sepasang mata coklat yang tajam namun penuh rasa ingin tahu. Pria itu adalah Sultan Khalid, seorang tokoh berpengaruh di dunia bisnis minyak. Tanpa sengaja, Aisyah menjatuhkan nampan yang dibawanya karena gugup. Seluruh ruangan seolah membeku, dan semua mata tertuju padanya. Namun, alih-alih marah, Sultan Khalid membantunya mengangkat gelas yang jatuh dan berkata dengan tenang, "Tak apa, semua orang pernah melakukan kesalahan." Sikap ramahnya membuat Aisyah bingung, tapi juga merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak datang ke negeri itu. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Aisyah. Ia tak tahu bahwa pertemuannya dengan Sultan Khalid akan membuka jalan takdir yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Namun, di balik semua itu, Aisyah masih harus menghadapi realitas pekerjaannya yang penuh tantangan, sembari membawa harapan kecil untuk masa depan yang lebih baik. Di tanah asing ini, ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menemukan kekuatan di tengah kesulitan. Setelah pesta malam itu, Aisyah kembali menjalani rutinitasnya di rumah Nyonya Latifah. Namun, bayangan pria bernama Sultan Khalid terus membekas di pikirannya. Meski hanya pertemuan singkat, tatapan matanya yang lembut dan sikapnya yang ramah terasa berbeda dari orang-orang di sekitarnya yang sering memandang Aisyah sebelah mata. Namun, Aisyah berusaha menepisnya. "Dia hanya orang kaya yang kebetulan baik hati," gumamnya sambil mencuci piring di dapur. Beberapa hari kemudian, Nyonya Latifah tiba-tiba memanggil Aisyah ke ruang tamu. Di sana, berdiri seorang pria yang tak lain adalah Sultan Khalid. Aisyah terkejut, tidak percaya pria itu berdiri di hadapannya. "Maaf jika kedatangan saya mengejutkan," ucap Khalid sambil tersenyum. Rupanya, Sultan Khalid datang untuk mengembalikan sebuah gelang yang tanpa sengaja terjatuh saat pesta.
Itu gelang kecil peninggalan mendiang ayahnya, satu-satunya benda yang paling berharga bagi Aisyah. Terima kasih, Tuan, jawab Aisyah pelan, berusaha menunduk agar tidak menatap terlalu lama. Namun, Sultan Khalid sepertinya memiliki alasan lain untuk datang. Ia terlihat ingin mengenal lebih jauh tentang Aisyah. Nyonya Latifah tampak tidak nyaman dengan situasi itu, tetapi karena Sultan Khalid adalah tamu terhormat, ia hanya bisa diam dan memaksakan senyum. Hari-hari berlalu, dan tak disangka Sultan Khalid beberapa kali muncul di tempat-tempat yang kebetulan didatangi oleh Aisyah bersama Nyonya Latifah. Setiap pertemuan itu terasa seperti takdir, meski Aisyah merasa tidak layak untuk diperhatikan pria sebesar itu. Apa yang dia inginkan dariku? Aku hanya seorang pembantu, batinnya berkecamuk. Namun, perhatian Sultan Khalid tidak berhenti di situ. Suatu hari, ketika Nyonya Latifah sedang bepergian, Khalid diam-diam mengundang Aisyah untuk berbicara di taman belakang rumah. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu, Aisyah, katanya dengan nada tulus. Aisyah merasa canggung, tetapi perlahan ia mulai menceritakan perjuangannya, keluarganya, dan alasan mengapa ia menjadi TKW. Khalid mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang belum pernah Aisyah rasakan sebelumnya. Di sisi lain, gosip tentang pertemuan mereka mulai menyebar di kalangan pelayan dan keluarga majikan. Nyonya Latifah, yang tidak ingin namanya tercoreng, memarahi Aisyah habis-habisan. Kau pikir siapa dirimu sampai menarik perhatian seorang sultan? Bentaknya. Kata-kata itu menghancurkan hati Aisyah, tetapi ia tidak melawan. Ia hanya menangis di kamarnya, merasa semakin kecil di tengah dunia yang tak pernah benar-benar berpihak padanya. Namun, Khalid tidak tinggal diam. Ia mengetahui bagaimana Aisyah diperlakukan dan merasa marah. Dia bukan hanya seorang pembantu. Dia wanita yang memiliki hati yang luar biasa, ucapnya tegas kepada Nyonya Latifah dalam sebuah pertemuan rahasia. Perkataan itu mengejutkan semua orang. Khalid tidak hanya membela Aisyah, tetapi juga menunjukkan keseriusannya untuk mendekati wanita itu. Meski hati Aisyah mulai terbuka, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Di tengah tekanan dari berbagai pihak dan ketidakpastian akan masa depannya, ia harus memilih, tetap menjalani hidup sederhana sebagai TKW atau menerima tangan yang diulurkan Khalid, meski itu berarti memasuki dunia yang penuh tantangan dan pandangan sinis. Di bawah langit Riyadh yang bertabur bintang, Aisyah hanya bisa berdoa, berharap Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi segala kemungkinan. Hubungan yang tak terduga antara Aisyah dan Sultan Khalid semakin menjadi perbincangan hangat di rumah Nyonya Latifah. Para pelayan memandang Aisyah dengan tatapan sinis, bahkan beberapa terang-terangan menjauhinya. Jangan merasa besar kepala hanya karena seorang sultan memperhatikanmu, sindir salah seorang pelayan. Aisyah hanya diam, menelan luka yang semakin dalam. Di balik semua itu, ia sebenarnya juga merasa takut akan dunia baru yang mungkin akan ia masuki, sebuah dunia yang jauh dari kesederhanaannya. Suatu malam, ketika ia sedang membereskan kamar tamu, Nyonya Latifah memanggilnya dengan suara tajam. Aisyah, kau harus berhenti bertemu dengan Sultan Khalid. Kau akan mencoreng nama keluargaku, katanya dengan nada tinggi. Aisyah mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat menarik perhatian Sultan, tetapi Nyonya Latifah tidak peduli. Jika kau masih ingin bekerja di sini, kau harus menjauhinya, ancamnya. Kata-kata itu menghantui Aisyah sepanjang malam. Namun, Khalid tidak menyerah. Ia kembali menemui Aisyah, kali ini dengan tekad yang lebih besar. Aisyah, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi aku melihat sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang tak bisa aku abaikan, ucapnya dengan nada serius. Aisyah, yang biasanya menjaga jarak, kali ini tidak bisa menahan perasaannya. Tuan, aku hanya seorang wanita biasa. Aku tidak pantas berada di samping seseorang seperti Anda, katanya dengan suara gemetar. Khalid memandangnya dengan penuh keyakinan. Pantas atau tidak, itu bukan hal yang penting. Aku ingin kau percaya bahwa aku serius.
Kata-katanya membuat hati Aisyah bergetar. Namun, ia tahu perjalanan ini tidak akan semudah itu. Tidak hanya status yang menjadi penghalang, tetapi juga tekanan dari keluarga sultan yang tentu tidak akan menerima wanita sederhana sepertinya. Beberapa hari kemudian, Khalid memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya. Ia mengungkapkan niatnya untuk mendekati Aisyah dan ingin mengenalnya lebih dalam. Reaksi keluarganya seperti yang ia duga, penolakan keras. "Kau sultan, Khalid, kau punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga. Kau tidak bisa menikahi wanita biasa, apalagi seorang pembantu," seru pamannya yang merupakan penasihat keluarga. Khalid tetap teguh pada pendiriannya. "Aku akan menikahi wanita yang kucintai, bukan karena statusnya, tetapi karena hatinya." Di sisi lain, tekanan semakin kuat dirasakan oleh Aisyah. Beberapa orang asing tiba-tiba mendatangi rumah Nyonya Latifah dan memperingatkan Aisyah untuk menjauhi Khalid. "Kau hanya akan membawa masalah. Pergilah sebelum semuanya menjadi lebih buruk," ujar salah satu dari mereka dengan nada mengancam. Ketakutan mulai merayapi Aisyah. Ia merasa dunia di sekitarnya semakin menyesakkan, tetapi ia juga tidak bisa membohongi hatinya yang mulai jatuh cinta pada Khalid. Di tengah badai konflik itu, Khalid membuat keputusan besar. Ia membawa Aisyah keluar dari rumah Nyonya Latifah dan menempatkannya di sebuah apartemen kecil yang aman. "Aku akan melindungimu, Aisyah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu terluka," katanya. Aisyah tidak tahu harus merasa lega atau semakin khawatir. Langkah Khalid ini tentu akan memicu kemarahan keluarganya dan mungkin akan memperumit keadaan. Di apartemen itu, untuk pertama kalinya, Aisyah merasa sedikit bebas dari tekanan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Ia masih harus menghadapi banyak tantangan, termasuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia berhak untuk mencintai dan dicintai. Dengan segala ketidakpastian yang membentang di depan, ia hanya bisa berharap bahwa cinta yang ia temukan di tengah badai ini cukup kuat untuk bertahan melawan dunia. Pagi di apartemen kecil tempat Aisyah tinggal terasa sunyi, namun pikirannya bergejolak. Ia memandang keluar jendela, menatap langit liat yang cerah, sambil merenungkan semua yang telah terjadi. Keputusan Khalid untuk melindunginya adalah bukti cinta yang besar, tetapi di sisi lain, ia merasa beban itu terlalu berat untuk ditanggung. Dunia Sultan Khalid adalah dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Dan kini, ia menjadi pusat perhatian, bukan hanya dari keluarganya, tetapi juga masyarakat luas yang mulai membicarakan kabar tentang Sultan dan wanita biasa itu. Hari itu, Khalid datang dengan senyum hangat yang biasa ia bawa. "Bagaimana keadaanmu?" tanyanya lembut. Aisyah mengangguk pelan, tapi matanya menunjukkan kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan. "Tuan, aku takut. Semakin lama aku di sini, semakin aku merasa ini semua adalah kesalahan," ucapnya sambil menunduk. Khalid menggenggam tangannya, sesuatu yang membuat Aisyah merasa hangat namun sekaligus berat. "Aisyah, dengarkan aku. Kau adalah pilihan hatiku, dan aku tidak peduli apa kata orang lain," katanya dengan tegas. Namun, badai besar menghantam saat media mulai mencium hubungan mereka. Foto-foto Khalid yang keluar dari apartemen Aisyah tersebar luas. Artikel-artikel yang menyebutkan bahwa seorang sultan jatuh cinta pada seorang pembantu rumah tangga menjadi viral. Kabar itu sampai ke keluarga kerajaan, dan kemarahan mereka tak terhindarkan. Paman Khalid, yang memiliki pengaruh besar, memanggil Khalid ke istana untuk memberi peringatan. "Khalid, ini bukan tentang cinta. Ini tentang kehormatan keluarga dan tanggung jawabmu sebagai sultan. Kau tidak bisa menghancurkan segalanya demi seorang wanita," bentaknya. Khalid tetap teguh pada pendiriannya. "Kehormatan bukan tentang status, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain," jawabnya dengan suara lantang. Tetapi ia tahu, pembangkangannya tidak akan mudah diterima. Ia mulai merasakan tekanan yang begitu besar, bukan hanya dari keluarganya, tetapi juga dari politik dan masyarakat. Namun, di dalam hatinya,
Khalid tahu bahwa cintanya kepada Aisyah bukan sesuatu yang bisa ia lepaskan begitu saja. Sementara itu, Aisyah sendiri merasa semakin terpojok. Ia mulai menyalahkan dirinya atas semua kekacauan ini. Malam-malamnya dihabiskan dengan tangis dalam sunyi. Mungkin mereka benar, aku hanya membawa masalah untuknya, pikirnya. Rasa bersalah itu memuncak ketika ia menerima ancaman langsung dari seseorang yang mengaku sebagai perwakilan keluarga kerajaan. "Pergilah dari hidup Khalid, atau kau akan menyesal," kata orang itu dengan nada dingin. Dalam keputusasaan, Aisyah membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia meninggalkan surat untuk Khalid, memintanya untuk melanjutkan hidup tanpa dirinya. "Tuan, aku tidak pantas berada di duniamu. Aku hanya akan menjadi beban. Terima kasih telah menunjukkan padaku cinta yang tulus, tetapi aku harus pergi," tulisnya dengan tangan gemetar. Ia meninggalkan apartemen itu di tengah malam, tanpa memberitahu siapapun. Khalid yang menemukan surat itu keesokan harinya merasa hancur. Ia segera mengerahkan segala upayanya untuk mencari Aisyah. Hatinya penuh dengan penyesalan karena tidak mampu melindungi wanita yang dicintainya dari dunia yang begitu kejam. Di tengah pencariannya, ia mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar mampu melawan segalanya demi Aisyah. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Aisyah, di sisi lain, bersembunyi di sebuah daerah terpencil. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan terbaik, meskipun setiap detik hatinya menangis merindukan Khalid. Di tengah kesendirian dan kesedihan, ia hanya bisa berharap bahwa cinta yang ia tinggalkan ini suatu hari akan membawa kebaikan, meskipun itu berarti mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Khalid merasa dunia seakan runtuh setelah membaca surat yang ditinggalkan Aisyah. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan wanita yang telah merebut hatinya, dan tekadnya semakin kuat untuk menemukannya. Ia segera mengerahkan semua koneksi dan pengaruhnya, menyuruh orang-orang kepercayaannya menyusuri kota demi kota. "Cari dia, apapun yang terjadi," perintahnya dengan nada yang tak bisa dibantah. Namun, waktu berlalu tanpa kabar. Kegelisahan mulai menggerogoti hatinya. Di tempat lain, Aisyah menjalani hari-harinya dengan penuh kesendirian. Ia tinggal di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Setiap pagi ia membantu seorang ibu tua yang memberinya tempat tinggal, bekerja mencuci pakaian dan memasak sebagai bentuk rasa terima kasih. Tapi, setiap malam, kenangan tentang Khalid menghantui pikirannya. Ia bertanya-tanya apakah keputusan meninggalkan pria itu adalah hal yang benar. Meskipun hatinya tahu, ia melakukannya demi melindungi Khalid dari masalah yang terus mengejarnya. Di istana, keluarga Sultan mulai merasakan dampak dari kepergian Aisyah. Khalid, yang biasanya tegas dan penuh semangat, berubah menjadi pria yang pendiam dan penuh amarah terpendam. Ia sering mengunci diri di ruang kerjanya, menolak berbicara dengan siapapun kecuali untuk urusan pencarian Aisyah. "Apa gunanya semua ini jika aku kehilangan orang yang kucintai?" ucapnya suatu malam, menatap foto Aisyah yang ia simpan di saku jasnya. Namun, tekanan terus datang dari keluarga kerajaan. Pamannya kembali menghadap Khalid dengan wajah serius. "Ini cukup, Khalid. Wanita itu sudah pergi, dan kau harus melanjutkan hidupmu. Ingatlah tugasmu sebagai seorang sultan," bentaknya. Tapi kali ini, Khalid tidak tinggal diam. "Tugasku adalah melindungi apa yang aku cintai, dan jika itu berarti melawan kalian semua, aku akan melakukannya," jawabnya dengan nada tegas. Sementara itu, Aisyah menerima kabar dari seorang penduduk desa tentang pencarian Khalid yang semakin meluas. Hatinya bergetar mendengar bahwa pria itu tidak menyerah meskipun ia telah pergi. Tetapi ia tetap teguh pada keputusannya. "Aku tidak bisa kembali. Aku hanya akan menjadi beban baginya," pikirnya, meskipun hatinya terasa sakit. Ia memutuskan untuk terus menjauh, menghindari kemungkinan ditemukan. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur desa tempat Aisyah tinggal. Ia sedang membantu ibu tua itu menutup jendela ketika sebuah ketukan keras di pintu membuatnya terkejut. Saat ia membuka pintu, matanya membelalak.
Di depan pintu berdiri Khalid, basah kuyup oleh hujan, dengan wajah yang penuh kelelahan tetapi juga kelegaan. "Aisyah," katanya pelan, suaranya serak, "mengapa kau pergi?" Aisyah hanya bisa berdiri kaku, tak mampu berkata-kata. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan hujan yang masih mengguyur. "Aku pergi karena aku mencintaimu," jawabnya akhirnya dengan suara bergetar. "Aku tidak ingin menghancurkan hidupmu." Khalid mendekat, menggenggam tangannya dengan lembut. "Hidupku hancur tanpa dirimu. Kau adalah hidupku, Aisyah," ucapnya tegas. Di bawah hujan deras, mereka saling menatap, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Khalid berlutut di depan Aisyah, memohon, "Kembalilah bersamaku. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Aku tidak peduli dengan dunia, yang penting aku bersamamu." Aisyah menangis terisak, akhirnya menyadari bahwa cinta mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Malam itu, di bawah langit yang gelap, mereka bersumpah untuk tetap bersama, meski dunia menentang mereka. Namun, mereka tahu, perjalanan ini belum berakhir. Badai yang lebih besar mungkin menanti, tetapi kali ini, mereka akan menghadapinya bersama. Setelah pertemuan mereka di desa kecil itu, Khalid membawa Aisyah kembali ke Riyadh. Namun, tidak ada sambutan hangat yang menunggu mereka. Keputusan Khalid untuk tidak melepaskan Aisyah telah memicu kemarahan besar di istana. Keluarga kerajaan menganggap tindakan Khalid sebagai penghinaan terhadap tradisi, dan ancaman untuk mencabut posisinya sebagai sultan mulai terdengar. Tetapi Khalid tidak gentar. "Aku akan menghadapi semuanya. Aku tidak butuh gelar untuk mencintai dan melindungi wanita ini," ucapnya dengan tegas di hadapan keluarganya. Aisyah, meski hatinya tersentuh oleh keberanian Khalid, merasa beban semakin berat. Ia menyadari bahwa cintanya kini menjadi penyebab pertikaian besar. Setiap hari ia mendengar bisikan-bisikan di istana, menyebutnya dengan sebutan hina, wanita kampung, penghancur keluarga, bahkan ada yang mengutuk keberadaannya. Ia mulai berpikir, apakah keputusan untuk kembali bersama Khalid adalah kesalahan. "Aku tidak ingin dia kehilangan segalanya karena aku," gumamnya pada dirinya sendiri suatu malam. Di tengah tekanan itu, Khalid mengatur pertemuan dengan anggota keluarga kerajaan untuk menyampaikan keputusannya. Di ruang megah yang penuh dengan wajah-wajah dingin, Khalid berdiri di tengah, menggenggam tangan Aisyah dengan erat. "Aku tidak akan mundur. Jika kalian ingin mencabut gelarku, lakukanlah. Tapi aku tidak akan melepaskan Aisyah," katanya tegas. Suasana ruangan menjadi tegang. Pamannya, yang paling keras menentang hubungan mereka, berdiri dan berkata, "Khalid, kau akan menghancurkan semua yang telah dibangun keluargamu. Wanita ini tidak pantas untukmu." Mendengar itu, Aisyah tidak tahan lagi. Ia berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Saya tidak pernah meminta untuk berada di sini. Jika cinta saya hanya membawa masalah, saya rela pergi. Tapi ketahuilah, saya mencintai Khalid dengan tulus, bukan karena status atau kekayaannya." Ruangan hening sejenak. Kata-kata Aisyah yang penuh kejujuran mengguncang sebagian hati yang mendengarnya, tetapi kebencian masih terlalu dalam bagi sebagian yang lain. Konflik semakin memuncak ketika media mulai melibatkan dirinya dalam masalah ini. Wawancara dan berita yang menyudutkan Aisyah menjadi santapan publik. Namun, Khalid berdiri sebagai perisai. Ia mengeluarkan pernyataan resmi, "Wanita ini adalah pilihan hatiku. Tidak ada yang bisa memisahkan kami." Pernyataan itu membuat khalayak terpecah, ada yang mendukung, tetapi banyak juga yang mengecam. Aisyah merasa semakin kecil di tengah badai ini. Sementara itu, Khalid mulai kehilangan sebagian besar dukungan politiknya. Pamannya yang licik mengambil kesempatan ini untuk mencoba menggeser posisi Khalid sebagai sultan. "Dia terlalu lemah, membiarkan cinta menguasai keputusannya," ujarnya dalam sebuah rapat rahasia. Ancaman itu semakin nyata ketika sebuah keputusan dari Dewan Keluarga Kerajaan diumumkan, Khalid akan diberi pilihan, meninggalkan Aisyah atau melepaskan tahtanya. Mendengar keputusan itu, Aisyah merasa dunianya runtuh. Malam itu,
Ia mendekati Khalid dengan air mata yang terus mengalir. "Khalid, aku tidak ingin kau kehilangan semuanya karena aku. Kumohon, biarkan aku pergi," ucapnya sambil memeluknya erat. Khalid menggeleng dengan tegas, "Aisyah, aku tidak peduli dengan tahta. Apa gunanya semua itu jika aku tidak bersamamu?" Namun, Aisyah tetap merasa dirinya sebagai beban. Dalam keputusasaan, Khalid membuat pengumuman besar, ia memilih untuk meninggalkan tahtanya. Di depan para anggota keluarga kerajaan dan media, ia berkata, "Aku memilih cinta, bukan kekuasaan. Tahta ini tidak berarti apa-apa tanpa wanita yang kucintai." Pernyataan itu mengejutkan semua orang, termasuk Aisyah. Ia menangis dalam diam, menyadari bahwa cinta Khalid begitu besar, tetapi juga bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa menghadapi dunia tanpa perlindungan kekuasaan Khalid. Namun, dalam hatinya, ia tahu satu hal, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Keputusan Khalid untuk meninggalkan tahtanya mengguncang seluruh kerajaan. Berita itu tersebar luas, menjadi bahan perbincangan tidak hanya di Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Media memuji keberaniannya, tetapi banyak juga yang mencemooh pilihannya sebagai tindakan bodoh. Namun, di tengah gemuruh dunia, Khalid hanya peduli pada satu hal, Aisyah. Ia meninggalkan istana dengan kepala tegak, menggenggam tangan Aisyah, dan berjanji akan memulai hidup baru bersama. Meski kini Khalid bebas dari tekanan istana, kehidupan mereka tidak menjadi lebih mudah. Kehilangan tahtanya berarti kehilangan sebagian besar dukungan politik dan finansialnya. Mereka pindah ke rumah sederhana di pinggiran kota Riyadh, jauh dari kemewahan yang biasa mengelilingi Khalid. Aisyah merasa bersalah melihat Khalid yang terbiasa hidup dalam kemegahan harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih sederhana. "Maafkan aku, Khalid, aku tidak ingin kau kehilangan semuanya," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Khalid hanya tersenyum dan menjawab, "Aku tidak kehilangan apa-apa, Aisyah. Aku mendapatkanmu, dan itu lebih dari cukup." Namun, hidup tanpa perlindungan istana membawa ancaman baru. Para musuh Khalid, yang selama ini takut pada pengaruhnya, kini melihat kesempatan untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Ancaman datang dalam berbagai bentuk, dari pesan intimidasi hingga upaya untuk mencoreng nama baiknya. Khalid tetap tegar, tetapi Aisyah mulai merasakan ketakutan yang mendalam. "Khalid, aku takut mereka akan menyakitimu," katanya suatu malam. Khalid menggenggam tangan Aisyah erat. "Selama kita bersama, tidak ada yang bisa menghancurkan kita." Di tengah segala tantangan, Khalid mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi mereka. Ia mencoba memanfaatkan pengalamannya sebagai mantan sultan untuk menjadi konsultan di bidang energi. Awalnya, banyak yang meremehkannya, tetapi perlahan, Khalid mulai mendapatkan kepercayaan dari beberapa rekan bisnis. Meskipun tidak lagi berada di puncak kekuasaan, ia tetap menunjukkan kebijaksanaan dan integritas yang membuatnya dihormati. Aisyah, di sisi lain, mulai bekerja di sebuah butik kecil, berusaha membantu perekonomian mereka. Namun, tekanan sosial tidak bisa dihindari. Orang-orang di sekitar mereka sering memandang sinis, terutama kepada Aisyah. "Itu dia, wanita yang membuat Sultan meninggalkan tahtanya," bisik-bisik terdengar setiap kali mereka muncul di depan umum. Aisyah berusaha mengabaikan, tetapi luka di hatinya semakin dalam. Suatu hari, Khalid memergoki Aisyah menangis sendirian. "Aku merasa aku menghancurkan hidupmu," katanya dengan suara bergetar. Khalid memeluknya erat dan berkata, "Kau tidak menghancurkan hidupku, Aisyah. Kau memberiku alasan untuk hidup." Namun, badai belum berakhir. Suatu malam, rumah sederhana mereka dirusak oleh orang-orang yang mengirim pesan ancaman. Jendela pecah, dan coretan berisi kebencian memenuhi dinding rumah mereka. Aisyah menangis ketakutan, tetapi Khalid berdiri dengan tenang, melindunginya. "Kita tidak akan lari lagi. Dunia boleh membenci kita, tetapi kita akan tetap bertahan," katanya dengan penuh keyakinan. Khalid kemudian mengajukan laporan kepada pihak berwenang dan mulai membangun jaringan perlindungan untuk melindungi dirinya dan Aisyah.
Ia juga menggunakan pengaruh yang tersisa untuk menyuarakan keadilan di depan media, mengungkapkan bahwa cinta tidak seharusnya menjadi alasan kebencian. Pidatonya yang penuh keberanian itu mulai mengubah opini publik, sedikit demi sedikit. Beberapa orang mulai mendukung mereka, melihat cinta mereka sebagai sesuatu yang murni dan layak diperjuangkan. Meski perjalanan mereka masih penuh rintangan, Khalid dan Aisyah mulai menemukan kekuatan baru dalam cinta mereka. Mereka menyadari bahwa kehilangan tahta tidak membuat mereka kehilangan segalanya. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu cukup untuk menghadapi dunia. Dengan tekad yang lebih besar, mereka memulai hidup baru, berjanji untuk tetap bersama, apapun yang terjadi di masa depan. Hari-hari yang berlalu membawa ketegangan baru dalam kehidupan Khalid dan Aisyah. Meskipun perlahan mulai membangun kehidupan sederhana mereka, ancaman dari dunia luar tidak kunjung reda. Pagi itu, Khalid menerima surat berisi ancaman kematian. Surat itu dikirim oleh pihak yang tidak menyetujui hubungan mereka dan menyalahkan Aisyah atas keruntuhan dinasti Khalid. Aisyah, yang membaca surat tersebut, merasa tubuhnya lemas. "Khalid, mungkin sudah saatnya aku benar-benar pergi. Dunia tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkanmu," ucapnya dengan nada penuh luka. Khalid menggenggam tangan Aisyah erat, menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Tidak, Aisyah. Aku telah kehilangan tahtaku, statusku, dan bahkan kepercayaanku pada beberapa orang, tetapi aku tidak akan pernah kehilangan dirimu. Jika aku melepaskanmu, itu berarti aku menyerah pada dunia yang tidak pernah memahami kita. Aku lebih baik mati daripada kehilanganmu." Air mata mengalir di pipi Aisyah. Kata-kata Khalid adalah kekuatannya, tetapi juga menjadi beban yang tak tertahankan. Namun, ketegangan meningkat ketika insiden besar terjadi. Khalid yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan bisnis mengalami kecelakaan mobil yang dirancang sebagai percobaan pembunuhan. Mobilnya diseruduk oleh kendaraan lain hingga terguling beberapa kali. Beruntung, Khalid berhasil selamat dengan luka-luka ringan, tetapi insiden itu meninggalkan trauma mendalam. Aisyah yang melihat Khalid terbaring di rumah sakit tidak bisa menahan tangis. "Aku tidak sanggup lagi, Khalid. Aku tidak ingin melihatmu terluka karena aku," katanya sambil memeluk tubuhnya yang gemetar. Khalid, meski lemah, tetap menunjukkan senyum penuh cinta. "Aisyah, aku selamat karena aku tahu kau menungguku. Kau adalah alasanku untuk tetap hidup." Kata-kata itu mematahkan keraguan Aisyah, tetapi ia tahu bahwa ancaman ini tidak bisa diabaikan lagi. Dengan tekad baru, ia memutuskan bahwa ia juga harus berjuang untuk melindungi cinta mereka, bukan hanya bergantung pada Khalid. Aisyah mulai mengambil langkah besar. Ia menghubungi seorang wartawan independen yang dikenal jujur untuk menceritakan kisah mereka. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Aisyah dengan berani mengungkap perjalanan cinta mereka, pengorbanan Khalid, dan ancaman yang terus mereka hadapi. "Kami hanya dua orang yang mencintai satu sama lain. Mengapa dunia begitu kejam terhadap cinta?" ucapnya dengan suara gemetar. Wawancara itu menyentuh hati banyak orang, bahkan di kalangan mereka yang sebelumnya mencemooh. Namun, wawancara itu juga membawa bahaya baru. Malam itu, rumah mereka dibakar oleh orang-orang yang merasa terhina dengan pengakuan Aisyah. Api melahap rumah kecil mereka dengan cepat. Khalid dan Aisyah berhasil keluar dengan selamat, tetapi kehilangan semua yang mereka miliki. Di bawah langit malam yang dipenuhi asap, Aisyah menangis terseduh-seduh. "Kita kehilangan segalanya, Khalid. Kita tidak punya apa-apa lagi." Khalid memeluknya erat, mengusap rambutnya dengan lembut. "Selama kita masih memiliki satu sama lain, kita memiliki segalanya," ucapnya. Berita tentang pembakaran itu menyebar luas dan memicu simpati dari masyarakat. Banyak orang yang sebelumnya diam kini berdiri untuk membela mereka. Dukungan mulai datang dari berbagai pihak, pengusaha, aktivis, bahkan beberapa anggota kerajaan yang mulai mempertanyakan perlakuan terhadap Khalid dan Aisyah. Dunia yang sebelumnya terasa begitu gelap kini mulai menunjukkan secercah cahaya. Meski kehilangan segalanya,
Khalid dan Aisyah tidak kehilangan harapan. Mereka memulai kembali dari nol, tinggal di sebuah tempat yang lebih sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan tekad. Mereka tahu jalan ke depan masih penuh duri, tetapi bersama, mereka yakin bisa melewati semuanya. Dunia boleh saja menyalakan bara api untuk memisahkan mereka, tetapi cinta mereka adalah air yang memadamkan semuanya. Dan di dalam bara itu, mereka menemukan kekuatan untuk terus melangkah, bersama, apapun yang terjadi.